Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Apa kabar nih? Semoga sehat-sehat ya. Oke, kembali bertemu dengan Ibu Dila di sini. Walaupun pembelajaran masih kita lakukan secara virtual, tapi Ibu Dila minta kalian harus tetap fokus dan semangat, oke? Baiklah, sebelum Ibu menjelaskan panjang lebar tentang materi yang akan kita pelajari hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, kali ini kita akan belajar tentang teknik bernyanyi satu suara atau biasa disebut dengan teknik bernyanyi unisono. Namun sebelum Ibu menjelaskan tentang apa itu teknik unisono, kita akan lihat dulu sebuah video lagu Indonesia Pusaka berikut ini. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Gimana videonya tadi? Bagus ya suaranya? Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah kalian nantinya dapat mengidentifikasi teknik bernyanyi secara unisono. Itu adalah tujuan pembelajaran kita. Sebelumnya, ada yang tahu nggak nih bernyanyi secara unisono itu apa sih? Jangan-jangan malah baru dengar ya kata unisono. Jadi, bernyanyi secara unisono adalah bernyanyi secara bersama-sama tapi menggunakan satu suara. Oke anak-anak, sebelum kita mempraktekkan bagaimana cara bernyanyi secara unisono, ada beberapa teknik yang perlu kita perhatikan. Ada dua teknik, yang pertama teknik vokal dan yang kedua adalah teknik pernafasan. Kemudian yang pertama teknik vokal. Teknik vokal itu cara memproduksi suara yang baik dan benar. Jadi teknik vokal itu adalah bagaimana caranya kita memproduksi suara sehingga menghasilkan suara yang nyaring, merdu, tapi dengan teknik yang baik dan juga benar. Nah, di teknik vokal itu sendiri ada 3 teknik yang perlu kita ketahui. Yang pertama ada artikulasi. Artikulasi adalah cara mengucapkan kata demi kata dengan jelas dan benar. Jadi huruf A, I, U, E, O-nya itu jelas. Kalau A itu mangap, kalau I itu meringis ya. Jadi mengucapkan A, I, U, E, O-nya itu jelas sehingga orang yang mendengar kita bernyanyi itu tahu maksud atau kata yang disampaikan di lagu tersebut. Kemudian yang kedua ada phrasing. Phrasing adalah aturan pemenggalan kalimat yang baik dan benar sehingga mudah dimengerti dan sesuai kaidah-kaidah yang berlaku. Contoh nih misalnya, ada kata dalam sebuah lagu, ku di sini, ku di sini. Mengucapkannya harus jelas, ku di sini, bukan kudis ini. Kalau misalkan kudis ini, kan artinya beda tuh, malah jadi lucu ya kan? Nah, kita di situ harus memperhatikan bagaimana phrasing yang tepat. Selanjutnya yang ketiga adalah intonasi. Intonasi adalah tinggi rendahnya suatu nada yang harus dicangkau dengan tepat. Jadi seberapa nada do, seberapa nada re, mi, fa, sol, dan seterusnya, kita harus belajar bagaimana cara mengucapkan nada tersebut dengan tinggi rendah yang tepat. Oke, selanjutnya setelah kita mengetahui teknik vokal, kita juga harus belajar bagaimana teknik pernafasan yang benar. Teknik pernafasan ada beberapa macamnya. Yang pertama itu ada pernafasan dada. Pernafasan dada ini dilakukan dengan cara
mengisi udara dalam paru-paru bagian atas. Nah, pernafasan ini tuh sangat pendek dan tidak cocok digunakan dalam vokal. Biasanya dipakai untuk menghasilkan nada-nada yang rendah. Nah, kelemahan dari pernafasan dada ini adalah jika kita bernyanyi, itu kita akan mudah kehabisan nafas sehingga kurang baik jika digunakan dalam bernyanyi. Ya, selanjutnya ada pernafasan perut. Pernafasan perut itu dilakukan dengan cara menjadikan perut berongga sehingga udara di luar masuk. Jadi kalau kita pakai pernafasan perut itu rongga perut jadi membesar gitu ya, sehingga udara di luar itu masuk. Nah, pernafasan ini itu sebenarnya kurang efektif. Bagus, tapi hanya saja kurang efektif jika digunakan untuk vokal karena udaranya itu cepat dapat keluar sehingga paru-paru itu cepat lemah dan letih. Nah, jenis pernafasan ini dapat menghasilkan suara yang sangat keras. Namun, pernafasan perut tidak begitu efektif jika digunakan dalam bernyanyi. Nah, ada yang lebih efektif yaitu pernafasan diafragma. Pernafasan diafragma itu paling cocok untuk bernyanyi. Kenapa? Karena pernafasan diafragma ini dapat menghasilkan nafas sebanyak-banyaknya dan mengeluarkan udara itu secara perlahan-lahan dan juga teratur. Tapi kita harus belajar nih bagaimana pernafasan dada, bagaimana pernafasan perut, dan juga bagaimana pernafasan diafragma. Setelah mengetahui teknik-teknik dalam bernyanyi unisono, ada teknik vokal, ada teknik pernafasan, kita akan melihat contoh video bernyanyi secara unisono. Pasti kalian dari tadi kepo kan, sebenarnya menyanyi unisono itu seperti apa sih? Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak Bentar Mbak, tanggung. tetapi muda-muda bangsa di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan juga, tempat berlindung di hari tua sampai hari menutup mata. Jadi menyanyi secara unisono itu adalah menyanyi secara berkelompok, dinyanyikan secara bersama-sama, tapi menggunakan satu suara. Jadi suaranya itu tidak dipecah-pecah, ada suara satu, ada suara dua, ada suara tiga, tidak. Tapi semuanya itu menggunakan satu suara. Nah, oke anak-anak, sudah nonton video, sudah mendengarkan penjelasan dari Ibu Dila. Itulah tadi teknik bernyanyi secara bersama-sama dalam bentuk unisono. Gampang nggak? Gampang dong. Jadi hari ini kita sudah selesai belajar tentang teknik vokal dan juga teknik pernafasan yang digunakan dalam menyanyi secara satu suara. Silahkan kalian explore informasi lebih banyak tentang teknik-teknik dalam bernyanyi satu suara. Oke, tetap semangat belajar, jangan lupa jaga kesehatan, tidur yang cukup, dan juga jangan banyak bermain. Dikerjakan juga PR yang sudah diberikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.